Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini aku pengen ngucapin juga terima kasih untuk 1000 subscribernya, dan aku pengen sharing tutorial kali ini karena banyak juga yang minta tutorial seperti undangannya Digital Invintara, karena banyak juga yang komen di YouTube aku tutorialnya. Nah, di sini aku bukan bermaksud untuk hak cipta mereka atau menduplikat, tapi aku pengen sharing aja cara membuatnya, tutorialnya. Nah, menurut aku berbagi ilmu itu sangat bermanfaat. Nah, mungkin contohnya itu kalau yang tadi saya buat, tapi intinya itu konsepnya sama. Jadi contoh yang pertama itu seperti ini. Jadi dia itu ada titik blurnya dan ada rotationnya. Nah, seperti ini. Ini bebas sebenarnya, bisa kalian cepatin bagian teksnya atau gimana. Tapi poinnya adalah titik blurnya. Jadi kita perhatikan lagi videonya. Nah, di sini tuh ada titik fokusnya. Ini ada blurnya seperti itu. Nah, di sini fokusnya, di sini blurnya. Dan ini fokus, di sini blur, seperti itu. Nah, di sini fokusnya hanya pada teks dan bawah atasnya ngeblur. Di sini sama teks UD, dan akhirnya di sini fokusnya. Akhirnya baru videonya seperti itu. Nah, contoh satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia bagian-bagian tertentu. Nah, teks yang lainnya ngeblur. Baru opening. Nah, ini. Nah, ini. Dia fokus ke orangnya, bunganya ngeblur, teksnya, patternnya ngeblur. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk opening undangan cukup bagus, itu rekomendasi. Dan caranya itu dari saya adalah seperti ini. Di sini saya tadi video yang saya buat, di sini saya contohkan sedikit. Saya contohkan sedikit saja, karena selebihnya itu hanya perubahan fokus yang kalian pengen tampilkan, dan bagian mana dari video itu yang mau kalian tampilkan aja. Kalau seperti yang ini tadi, ingat saya ada the 5 scene yang pengen saya tampilin. Nah, itu bebas, terserah kalian. Tapi contohnya adalah nanti intinya setelah kalian membuat semua potongan-potongan ini hanya bagian opening ya. Jadi misalkan kalian sudah membuat bagian opening seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini, sudah membuat bagian opening. Nah, nanti kalian buka composition, nanti saya ajarin juga. Nah, terus udah tinggal kalian cut seperti ini sampai ada berapa kalian 5 scene yang kalian rasa itu cukup, baru nanti kalian gabungkan di akhirnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, setelah di render, maka tadi video yang di awal tadi yang saya tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya mungkin tidak akan sama seperti ini, karena setiap contoh yang saya buat itu akan susah kalau membuat video persis. Tapi yang pengen saya tunjukkan adalah bagaimana caranya. Nah, langsung aja. Di sini kita buat langsung new composition. Saya buat langsung aja COM7. Sudah. Nah, untuk durationnya itu kita ubah ke 5 detik atau 4 detik saja. Misalkan saya di sini bermainnya 4 detik. Karena 4 detik itu udah sangat panjang ya kalau untuk potongan klip-klip seperti itu. Nah, terus kalian masukin opening yang kalian buat ini tadi, tapi compositionnya saja nih. Sini kan, saya buka. Nah, yang lainnya saya tutup dulu aja biar nggak bingung kalian. Saya close semua. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal opening sama COM7 yang sudah kita buat tadi. Terus yang opening kita tarik, kita masukin. Nah, di sini bagian dari composition kita atur ke fit 100%, jadi dia benar-benar atas bawah rata, benar-benar titik tengahnya. Lalu kita aktifkan mode 3D di sini. Kalau kalian yang tidak tampil untuk timelinenya ini, kalian bisa klik di bagian sini. Nah,
seperti itu. Jadi tinggal kalian klik, terus kalian tampilkan bagian dua ini. Karena ini dibutuhkan semuanya. Ini. Kalau sudah aktif dia akan biru. Oke. Nah, terus kita aktifkan mode 3D-nya. Baru kita masukin kameranya. New kamera. Nah, settingannya di sini adalah to node kamera. Terus kalian ikutin aja. Terus enable depth of field-nya kalian aktifkan. Terus look to zoom-nya juga kalian aktifkan. Tentang seperti ini. Nah, ini kamera satu saja, nggak usah dikasih nama. Dan presetnya ini tuh seperti jarak lebar lensanya ini. Nah, terserah kalian mau berapa. Cuma saya merekomendasikan adalah 28. Menurut saya ya, 28 itu titik paling mudah menemukan fokusnya dan blurnya seperti itu. Klik 28. Ini settingan saya, oke semua. Oke. Nah, di sini kita langsung geser ke frame terakhirnya saja. Di frame-nya. Nah, terus inilah bagian mana yang pengen kalian fokuskan. Jangan lupa resolutionnya kita aktifkan full. Karena biar kita benar-benar bisa lihat mana titik fokus dan titik blur. Mungkin di sini agak kesusahan juga buat yang pakai laptop dengan spek yang rendah. Karena mungkin untuk full itu agak berat seperti itu. Jadi intinya sabar saja. Tapi intinya tutorialnya adalah seperti ini. Ketika sudah fokus ke full, kamera sudah, opening sudah, diaktifkan 3D. Nah, ini wajib ya untuk menggunakan kamera. Kita buka sini, klik saja sini, lalu ke kamera option. Nah, kita cuma fokus ke bagian depth of field-nya harus on. Fokus distance-nya sama aperture sama blur level ya. 3 itu aja kita fokus. Terus di sini untuk mengaktifkan mode kameranya, kita atur fit lagi. Kita tekan di keyboard itu C. Atau kalian bisa klik di sini. Drag Z kamera tool gitu. Jadi intinya shortcutnya itu C. Itu ya bisa dilihat ujungnya itu tanda kurung C. Jadi seperti itu, tinggal kalian ketik C. C itu banyak. Kalian tekan C sekali seperti ini, maka fungsinya adalah zoom. Seperti ini. Kalau kalian tekan sekali lagi, dia seperti kalian megang kamera. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Seperti ini. Nah. Ya. Nih. Terus kalian tekan C sekali lagi, dia itu mirip-mirip. Sama seperti yang megang kamera. Tadi saya juga bingung nih bedanya apa. Intinya sama. Terus sama ini kayak move tool. XY. Itu kayak XY cuma bisa geser atas kiri horizontal segala macam tapi bukan zoom out seperti ini benar-benar kayak move tool gitu aja. Dah, ini balik lagi ke Z untuk zoom out nih seperti itu. Nah, terus kita langsung saja, kalian pengen fokusnya di bagian apa. Misalkan saya pengen fokusnya di sini, contohnya adalah bagian si wanitanya dan si cowoknya. Scene pertama itu saya blurkan. Maka contohnya seperti ini. Kita pakai kamera ini. Kita intinya main di C saja. Main kamera. Kita zoom seperti ini. Zoomnya agak ekstrim. Seperti ini. Nah. Kita geser ke bawah. Nah seperti ini. Nah. Seperti ini ya. Contoh saja ini. Nah setelah seperti ini. Jangan lupa ini full. Karena nanti kalau kita misalkan nah ini kita susah. Bayangkan di sini dia sudah fokus di sini. Padahal kalau kita full dia masih fokusnya di sini, tapi sini masih agak nggak terlalu blur gitu. Jadi kita benar-benar menentukan titik fokusnya itu di cewek ini. Kalau ini kan di tengah-tengah sini. Nah caranya itu adalah kita bermain fokus distance, aperture dan blur level. Nah sama seperti ini. Kita mainin yang fokus distance-nya dulu. Nah di sini itu sangat sensitif. Nah sini hampir sama. Baru dia mengalami perubahan seperti ini.
Jadi benar-benar kayak kalian seolah-olah megang kamera. Seperti itu saja. Objek mana yang pengen kalian fokus dan mana yang kalian pengen blur. Nah, seperti ini. Kita geser ke kanan dikit-dikit. Seperti ini. Nah, sampai sekiranya dia sudah dapat titik fokus, kita tambah terus ke kanan. Kita lihat dulu perbedaannya. Nah, sampai sini. Mungkin sampai 2000 masih sama. Kita balikin lagi ke 500. Dia emang agak sabar kalau bermain ini. Nah, seperti ini. Ini sudah sedikit fokus ke perempuannya. Lalu kita bagi aparaturnya. Nah, dia akan ngeblur semua. Tapi kelihatan di sini agak terang. Nah, terus kita rendahin lagi. Seperti ini. Nah, terus si blur levelnya kita mainin lagi. Nah, seperti ini. Kalau 0 sampai 0 dia benar-benar terang semua. Benar-benar fokusnya hilang semua. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita. Nah, kalau kita balikin lagi ini yang fokus distance-nya, dia akan berubah lagi nih. Nah, di sini. Ini udah berbeda ya. Mungkin saya juga susah buatnya, maksudnya dua layar gitu. Perbedaan dan sesudah gitu. Ketika ininya sudah diubah sama yang belum. Nah, di sini tuh udah beda ini. Di sini tuh udah fokus. Ini udah blur. Tinggal tingkat blurnya itu seberapa persen seperti itu. Atau seperti ini. Nah, ini udah ngeblur banget. Ini udah fokus banget ke ceweknya sampai ke lingkaran ini kita ngeblur semua ini. Nah, seperti itu. Nah, kan? Nah, ceweknya udah fokus banget. Jadi seperti itu caranya. Itu contoh yang pertama. Terus bagaimana mungkin move-nya itu gampang juga. Kalian bisa menggunakan ini, tinggal kalian minimize lagi. Kalian buka yang ini. Kalian bisa mainin kameranya tadi dengan cara tekan P di keyboard seperti ini. Nah, ini udah X, Y, Z. Tinggal kalian geser-geser nanti mau seperti apa pakai C, atau kalau kalian misalkan cuma pengen dia rotasinya berputar sedikit gitu, mungkin kalian bisa bermain di sini saja transformnya. Bagian X, Y, Z kalian di Z-nya. Ini. Misalkan ini kita ubah ke kanan, nah seperti ini. Ya tergantung kalian pengennya kayak gimana. Misalkan seperti ini ya. Oke, misalkan seperti ini. Di sini saya pengennya udah ke kiri dikit. Nah, jadi dia akan seperti ini. Nah, waktu ngerender juga usahakan full. Karena waktu emang juga cuma 4 detik. Jadi usahakan full supaya kita bisa benar-benar lihat hasilnya itu seperti apa. Tapi buat kalian yang mungkin pengen cepat ya dibuat auto aja, nanti tinggal di render hasilnya seperti apa gitu. Tinggal pilih mau yang mana. Kita tunggu. Oke, sudah jadi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini, tinggal kalian nanti potong-potong bagian mana aja yang pengen kalian buat. Tapi buatlah composition baru dan nanti baru kalian gabungkan. Bisa kalian render satu-satu. Karena ada juga klien saya yang belajar itu dia ngerender satu-satu. Dan ada juga yang langsung seperti ini. Itu tinggal pilihan. Kalau di render satu-satu nanti kan digabung semua di After Effects. Seperti itu. Atau kalian buat semua di sini. Nah, seperti itu. Contohnya ya. Oke. Ini untuk yang gambar dengan fokus gambar dan ngeblurin si bunganya. Konsepnya sama. Kalian tinggal buat composition, jadikan 3D, masukin kamera, kalian atur seperti kalian mau megang kamera. Emang ya kalian seperti megang kamera agak sabar, ngatur aperturnya, terus blurnya, terus fokus distance-nya seperti itu. Nah, setelah seperti ini, misalkan kalian pengen bagian teksnya lagi, ya udah tinggal nih composition 4 detik. Oh ya, buat yang suka nanya mungkin saya sudah atur wedge sama hex-nya kok. Dia kadang ketika 1080 ininya nggak bisa 1080 atau berubah. Jangan lupa di pixel aspect ratio-nya ini kalian buat aja square pixel.
Jadi dia benar-benar ngikut ini, dan ini jangan diaktifkan. Udah gitu aja. Lanjut ke COM 8, kita ambil lagi opening 3D, masukin kamera, terus ini udah 28, udah ini oke-oke aja, kamera satu nggak usah dikasih nama. Nah, ini kita pergi ke pindah ke keyframe terakhir seperti biasa. Misal kalian pengen fokus ke teksnya, ya udah tinggal kalian zoom seperti ini. Nah, kalian geser seperti ini. Nah, ini. Nah, oke, ini kita fokus ke teks ya. Nah, oke. Ini kita fokus ke teks. Nah, di sini, ini kan teksnya mulai muncul di sini nih. Nah, di sini. Oke, ini kita geser aja. Nih, mulai munculnya di sini. Nah, tuh. Nah, mulai munculnya di situ. Baru kita geser ke sini. Kita cari titik fokusnya. Kamera option, nah pergi. Oke. Jangan lupa full supaya gampang kita lihat titik blurnya. Nah, di sini dengan kamera ini, karena fokus distance-nya dan aperture-nya sudah ini sudah ada titik blurnya sedikit di sini. Tinggal kita mau fokusnya di mana. Ingat, titik fokus itu tidak bisa semuanya sesuai dengan mata kita mau yang kita ambil. Jadi kelemahan kamera itu kan ada beberapa titik yang emang nggak sesuai dengan yang kita lihat, karena memang lensa yang sempurna itu kan sebenarnya mata kita ini benar-benar bisa langsung fokus ke bagian yang kita inginkan. Terus kita lanjut saja, misalkan sini saya kecilin aparaturnya, kita lihat dulu dia fokusnya kemana ini. Nah, dia udah ngeblur. Oke, kita gedein. Nah, kadang emang agak susah ya kalau teks ini, karena dia tuh sebenarnya butuhnya tuh zoom ekstrim, karena semakin di zoom ekstrim makin kelihatan objek yang sebenarnya yang kita fokusin. Jadi emang agak sabar. Oh ya, ini kalau kita lihat ya, di sini tuh yang mulai ngeblur tuh bagian sini. Ini setelah aparaturnya di aparatur, terus aparaturnya itu kita geser. Nah, di sini tuh fokus. Kita geser ini ya, nih. Tuh, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi titiknya ini yang menjadi titik fokusnya. Seperti itu. Mungkin buat kalian nanya kenapa dia nggak fokus ke sini, ya udah tinggal kita geser aja fokus di stand-nya. Kita kan pengen tadi kan ini fokusnya di sini. Nah, mungkin kita coba geser. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang sudah pada mengerti kan? Tinggal intinya seperti kamera. Fokus di stand itu jarak yang pengen kalian fokusin. Blur level itu tingkat blur ininya. Setelah kalian sudah fokus, terus kalian pengen ngeblur, kalau kalian nol ya udah terang semua dia karena nggak ada blurnya. Tapi kalau kalian blur, nah tuh dia ngeblur banget. Itu sampai ekstrimnya kali ya ini kayak tuh. Jadi disesuaikan aja, jangan blur banget seperti itu. Jadi benar-benar geser sedikit-sedikit aja. Nah, seperti ini. Nah, ada. Ini kan sebenarnya udah agak jelas ya, kita menunjukkan kata UD-nya seperti itu. Nah, oke, seperti itu. Nah, mungkin yang pengen nanya gimana kalau misalkan di video ini pengennya UD-nya ini di akhir. Jadi fokusnya dari sini ke sini. Ya udah, ini tinggal aktif aja fokus di stand di sini. Kita geser ke sini. Kita geser di sini dulu nanti. Di bagian mana dia mulai fokus di sini. Kita geser. Nah, seperti ini kan. Nah, nih. Nah, di sini. Ini udah mulai fokus di sini kan. Ya udah, ininya kita geser di sini. Nanti dia kayak fokusnya itu ngalir ke sini, lihat nih. Ya, nih. Di sini fokusnya. Nah, mulai ngalir, iya-nya kena. Mulai geser ke sini fokusnya. Sini mulai ngeblur. Nah, akhirnya fokusnya di sini endingnya. Nah, seperti ini tinggal kalian mainin kameranya. Seperti biasa kalau saya itu C saja. Di sini aktifin P.
Udah aktifin C. Nah, kita di sini coba main zoom. Oke, nah di sini seperti ini. Aktifin F9. Supaya ngaktifin keyframe ini. Oke, nah di sini kita tarik mundur. Oke, mau sedikit aja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, udah selesai. Seperti ini hasilnya. Oke. Nah, kalian perhatikan titik fokusnya itu bergeser. Seperti itu. Dari sini ke sini. Nah, oke, paham? Jadi segitu saja tutorial yang untuk kali ini. Intinya adalah jangan lupa pertama lakukan new composition. Terus kalian ini kalian ubah ke 4 detik saja, saran saya 4 detik. Nah, nanti mungkin yang nanya kan, "Bang, kalau dia nanti pas saya gabungkan kok dia kayak kelamaan ya atau kok dia kayak kecepatan ya?" Nah, seperti itu kan. Nah, maka caranya seperti ini. Nah, misalkan ini tadi buat composition baru ya. Kalau composition baru intinya kalian buat kalian sesuaikan frame rate-nya 60 per second fps dan durationnya kalau saya menyarankan 4 detik saja, 4 detik atau 5 detik, jangan lebih dari itu udah kelamaan banget. Nah, nanti buat ngatasinnya yang misalkan dia kelamaan pas digabungin atau dia kecepatan seperti ini, kita buka saya buka yang composition 6 ini. Nah, ini yang tadi saya buat ya. Ini kalau kalian tahu ini aslinya itu ini 4 detik, ini 4 detik. Nah, yang ini 3 detik. Ini 3 detik, ini 5 detik. Terus kalian kenapa dia kok bisa sama ini ya, nih sama semua kan, kalian lihat nih sama semua. Oke, nah caranya adalah ini saya hapus dulu semuanya untuk yang ini. Nah, caranya kita masukin dulu com yang kita buat tadi 7 dengan 8. Saya contohin ya. Nah, misalkan yang ini tadi, ini kan dia 7 sama 8, ini dia karena udah sama tadi 4 second, saya contohkan yang ini, saya buat misalkan 2 second saja. 2 second ini ya, perhatikan. Oke. 2 second. Daripada saya ubah di sini, nanti ini yang kepotong, ini ya saya lupa narik ya kan keyframe-nya. Saya tarik dulu keyframe-nya di sini. Ini 2 second ya. Pakai shift dia, kalau pakai shift dia langsung nge-clock gitu. Nah, udah di 2 second mah langsung ini. Kalian tekan L saja. Terus N. Enggak usah L, sorry, bukan L, tapi N. Buat motong membuang yang kita nggak butuhin tuh di akhir. Kalau kita tekan B, dia membuang yang di awal seperti itu. Oke. Nah, setelah tekan N, kita klik kanan, trim com to work area. Jadi dia hanya menampilkan work area yang pengen sudah kita potong ini tadi. Nah, seperti ini. Ingat nih 2 second, kita buka lagi com 6. Nah, berbeda kan? Ini berbeda banget. Ini contoh kalau yang com 7 yang 4 detik, maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dia berat, dia akan turun seperti ini. Ini udah auto padahal, kalian bayangkan saja. Dia emang berat. Saya juga pengen ganti ke AMD. Sedih saya. Nah, seperti ini. Nah. Oke, nah kalau yang 2 second, dia akan seperti ini kan. Nah, nih. Cepet kan? Cepet banget kan? Nih. Tuh. Terkadang ada momen yang dia emang bagusnya cepet. Terkadang ada momen yang dia estetikanya dia enaknya lambat seperti itu. Jadi tinggal kalian sering-sering buat aja deh, nanti tahu sendiri. Nah, seperti ini. Ini menurut saya udah pas di 2 second. Tapi misalkan pengen kalian ubah, caranya adalah seperti ini. Saya pengennya 4 detik semua atau ke 3 detik. Karena yang ini 4 detik, ini 2 detik kan. Ubah. Caranya adalah yang pertama ini kita klik kanan, time, terus time stretch. Nah, di sini kalian ubah langsung aja ke new duration-nya, dan ini nggak usah kalian ubah-ubah, langsung saja kalian ubah. Intinya itu seperti ini ya kasarnya itu. Kalau kalian ketik 10 itu second, benar-benar apa ya, di bawahnya detik itu loh.
Nah, kalau kalian tambah satu lagi, ini baru detik. Ini namanya 1 detik. Ini. Kalau kalian tambah satu lagi, itu namanya 10 detik. Kalian tambah satu lagi, itu namanya 1 menit. Kalian tambah satu lagi, itu namanya 10 menit. Kalian tambah satu lagi, 1 jam. Seperti itu. Bisa. Ini kalian mau jadi 1 jam, bisa. Kayak slow gitu banget. Nah, seperti itu. Bisa. Apa yang nggak bisa kan? Ya nggak? Nah, terus intinya misalkan kalian pengen ubah jadi 3 detik dia. Ya udah, kalau 3 detik itu kan berarti seperti ini. Nah, kalau ini 3 second. Tuh, cepet banget. Nah, ini 30 detik seperti itu. Nah, udah 300 saja intinya. Teng berubah. Terus yang ini kalian ubah juga sama 300. Sama kan ukurannya? Maka hasilnya kan seperti ini. Bro. Sini sampai sini. Saya itu dulu, saya render. Kadang kayak saya itu biar cepet saya gini-giniin dulu nih. Dia kan ini hijau-hijau ini kan artinya udah ngerender. Bro saya sih, nggak tahu benar nggak. Nih. Oh sorry bro, yang ini belum diaktifin. Kayak gini hasilnya. Tuh, dia masih ngerender dulu. Kalian mau nungguin nggak kalau saya auto full gini? Semoga ada yang mau nungguin ya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Oke, saya rasa itu sudah cukup banget tutorialnya bagaimana cara menggunakan apa sih namanya ini tadi saya lupa. Apa ini? Deep of field. Jadi intinya itu kalian hanya menggunakan 3 fokus, aperture, sama blur level. Jangan lupa deep of field-nya diaktifkan karena ini yang sangat penting. Kalau kalian nggak aktifin, percuma kalian geser ini sampai 1000 kali pun. Oke, nah terus ada informasi juga sedikit buat yang tertarik dengan uh, template ini sedang saya promo untuk jadi 50.000 aja karena target saya adalah untuk yang buka usaha seperti itu. Dan terima kasih, jangan lupa ini sedang promo ke Rp50.000, sebelumnya 100.000 dan untuk hanya 100 orang karena per minggu itu bisa sampai 20 orang yang kadang minta template seperti itu. Jadi itu saja informasinya dan buat yang pengen lihat-lihat template lainnya bisa mampir ke Instagram saya ini. Jangan lupa masih banyak juga, ada bundle pack juga. Dan buat teman-teman yang mungkin belum paham masalah membuat After Effects undangan, bisa juga pesan di sini. Insya Allah dibantu dengan sebaik mungkin. Dan pastinya ada garansi revisi akad ataupun resepsi atau tasyukuran. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa seperti biasa subscribe dan like. See you. Thank you.